Ande Lumut. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisa hanya menyuruh saja. Klenting Kuning, cuci bajuku. Cuci juga selendangku. Baik, Kak. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Klenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu. Perintah Klenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Klenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun. Dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Klenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu bagaimana mereka menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Klenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Klenting Kuning harus menciumnya. Klenting Kuning menang.
menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkannya. Kesabaran Kelenting Kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu juga, air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu Kelenting Kuning menyeberangi sungai. Kelenting Kuning segera naik ke punggung Yuyu Kangkang. Dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih. Mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya. Karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sekartaji. Dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmarabangun. Akhirnya Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia.